Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika kelas 5, Kamis 15 Oktober 2020. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami mau belajar, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari KD baru, KD 3.3, menjelaskan skala melalui denah. Nah, untuk menuju ke materi skala ini kita akan mengawali dulu dengan perbandingan. Nah, indikator pembelajaran kita yang pertama, memahami pengertian perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Adapun tujuannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perbandingan senilai dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai dengan benar. Nah, apa itu perbandingan? Nah, ini kita pelajari dulu perbandingan. Pengertiannya adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat ditulis A banding B dan juga bisa dinyatakan dalam pecahan, yaitu A per B dengan keterangan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, untuk memperjelas perbandingan, khususnya perbandingan senilai, mari kita perhatikan contohnya. Nah, di sini contohnya Siti membuat jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Nah, coba kita lihat tabelnya. Nah, 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 jeruk, ya. Kemudian kalau 2 gelas membutuhkan 12 jeruk. Kalau 3 gelas membutuhkan 18, ya tinggal dikalikan. Kalau 1 membutuhkan 6, berarti kalau 2 gelas, 2 kali 6, 12. Kalau 3 gelas, 3 kali 6, berarti 18 jeruk, ya. Nah, apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah, diperoleh 1/3 banding 6/18. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Coba kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada 1/3 ya. 6/18 ya. 1 gelas 6 jeruk. Berarti kalau 3 gelas 18 jeruk ya. Ini perbandingan senilai. Baik, anak-anak, kita akan mencoba contoh ya. Ada contoh berupa soal cerita. Nah, kalian perhatikan, kita sudah berulang kali mengerjakan soal cerita, bagaimana langkah-langkahnya, ya, ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Nah, ini soalnya, Benny memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Benny dan Edo adalah... Nah, apa yang diketahui? Diketahui kelereng Benny 50, kelereng Edo 80. Yang ditanyakan apa? Berapa perbandingan kelereng Benny dan Edo? Nah, maka kita akan menjawab perbandingan kelereng Benny dan Edo ya. Ingat,
Perbandingan senilai itu sama dengan pecahan senilai. Nah, ini. Kelereng Beni dibandingkan, ini tandanya ya, kelereng Edo. Kelereng Beni 50, perbandingannya ini tandanya bagi, kelereng Edo 80. Maka 50 dibanding 80, ini kita ringkas sampai yang terkecil. Maka kita bagi dengan 10. Dibagi 10, 5, dibagi 10, 8. Ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, perbandingan kelereng Beni dan Edo 5:8. Contoh berikutnya. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8:5. Uang Beni 75.000. Berapakah uang Dayu? Ini soalnya. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah perbandingan uangnya, yaitu perbandingan uang Dayu dan uang Beni 8:5. Apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah jumlah uang Beni. Ya, uang Beni ternyata 75.000. Jadi yang diketahui perbandingan uangnya dan jumlah uang Beni. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapakah uang Dayu. Ya. Nah, maka kita akan mencari caranya, jawabnya uang Dayu, ya, uang Beni. Nah, yang ditanyakan uang Dayu, maka Dayu akan ditulis terlebih dahulu. Ya, uang Dayu per uang Beni atau uang Dayu dibandingkan uang Beni. Sama dengan ini perbandingannya Dayu 8, ini perbandingannya Beni 5. Nah, ini ya, uang Dayu belum diketahui, uang Beni sudah diketahui 75.000. Ini perbandingannya uang Dayu 8, uang Beni 5 perbandingannya. Bagaimana mencari uang Dayu? Nah, 8/5 dikalikan jumlah uang yang diketahui. Hasilnya 120.000 ya. Ini dibagi 1 dibagi 5, 15.000. 8 kali 15.000, 120.000. Jadi, uang Dayu 120.000 rupiah. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Ini soalnya. Nah, yang diketahui adalah perbandingan umur 3 orang ini ya. Ali itu 2, Beni 3, Caca 4. 2:3:4. Kemudian jumlah umur mereka 18 tahun. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa umur mereka masing-masing. Maka jawabnya, nah, kita akan mencoba dengan semacam rumus ya. Nih, umur Ali, ya, umur Ali dulu per total umur, ya. Kemudian dikalikan, ya. 2 itu umur Ali, total umur itu, nah ini. Ya. Ini total perbandingan umur 3 orang itu. Maka umur Ali kan belum diketahui.
total umur 18 tahun dikalikan perbandingan Ali itu 2, 9 itu adalah jumlah perbandingan ketiga orang itu. Maka kalau kita mencari umur Ali, hasilnya ya, umur Ali 2/9 dikali 18. Hasilnya 4 tahun ya. Dibagi 9, 1, dibagi 9, 2. 4 tahun ya. Sekarang bagaimana dengan umur Benny? Nah, lihat. Ini perbandingan umur Benny. Benny 3 ya, kalau Ali tadi 2. 3/9. 9 itu total perbandingan umur mereka. Kali 18. Total umur sama dengan dibagi 9. 1 dibagi 9, 2. 3 kali 2, 6. Nah, sekarang berapa umur Caca? Nah, Caca itu perbandingannya 4. 4 per total umur itu 9. Kali jumlah umur mereka 18. Nih, ingat 9 ini adalah jumlah perbandingan ya, perbandingan umurnya. Nah, maka kita bagi 9, 1 bagi 9, 2. 4 kali 2, 8. Jadi, umur mereka masing-masing, Ali 4 tahun, Benny 6 tahun, dan Caca 8 tahun. Nah, ini tadi penjelasan beberapa contoh. Nah, sekarang kalian bersiap untuk latihan soal. Ada 5 latihan soal ya, nanti kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah soal cerita. Soalnya tidak usah ditulis ya. Ya, ini nomor 1 ini tentang umur Bayu dengan umur kakek. Yang ditanyakan adalah perbandingan umur Bayu dan umur kakek berapa. Ingat cara mencarinya bagaimana tadi. Nah, kemudian ini harga 1 lusin buku 48.000. Nah, kalau harga 6 buku berapa? 1 lusin itu 12 ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan harga 6 buku. Kemudian setelah nanti diketahui, maka kalian cari perbandingannya. Nah, kemudian yang nomor 3, Dayu mempunyai kelereng. Itu juga mempunyai kelereng. Pertanyaannya, perbandingan jumlah kelerengnya berapa? Nah, kemudian ini soal yang keempat. Ini membandingkan tinggi badan ya, tinggi badan Siti dengan Ayu. Ini 6/5. Kalau tinggi Siti 144, lalu tinggi Ayu berapa? Ya, saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Nah, sekarang ini yang nomor 5, kelereng Arman dan Rudi. Kalau dijumlahkan 180. Nah, perbandingannya 4/5. Ya, yang mana punya Arman, yang mana punya Rudi harus tahu ya. Lalu pertanyaannya jumlah kelereng masing-masing. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita mengenai perbandingan. Ibu harap kalian bisa memahami, dilihat kembali contoh-contohnya untuk mengerjakan soal latihannya. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru kami. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan soal latihan dengan baik juga. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam PJJ selanjutnya.